Amang Inang serta saudara-saudara terkasih, mari kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian dari pemberitaan firman-Mu. Kiranya Kau gunakan hati, pikiran, serta telinga kami, agar kami dapat mendengar dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Begitu juga Tuhan, segala aktivitas dan kegiatan kami di hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati serta menemani, agar apa yang kami lakukan di hari ini dapat menjadi buah di dalam kehidupan serta di lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, melalui perantara Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara terkasih, yang menjadi nats renungan kita di hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 ini, diambil dari Matius 7 ayat 25. Saya bacakan untuk kita, beginilah firman Tuhan. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apabila kita memperhatikan suatu bangunan, mau itu besar atau kecil, mau itu tinggi atau pendek, ataupun mau itu bagus atau tidak, atau kita pun melihat dari nilai estetika bangunan tersebut, tanpa kita melihat pondasi dari bangunan itu, maka kita tidak akan tahu sebagaimana kuat bangunan tersebut. Pondasi bangunan adalah suatu hal yang paling utama untuk menentukan bangunan itu kuat atau tidak. Bangunan itu tidak akan kuat apabila pondasinya tidak kuat. Bangunan itu tidak akan berdiri kokoh kalau pondasinya tidak baik. Saudara-saudara terkasih, nats renungan kita di hari ini ingin mengingatkan kita, di mana sama halnya seperti kita, di saat kita memiliki pondasi yang kuat, maka diri kita pun kuat. Ketika kita menjadikan landasan hidup kita adalah firman, maka firman itulah yang menguatkan kita. Banyak sadar atau tidak sadar, kita orang Kristen sangat sering mengatakan, apalagi terutama orang Batak ya, sangat sering mengatakan, las mate mau ninna masongo nih. Tanpa kita sadari ketika kita membilang hal tersebut, membilang kata itu Amang Inang, itulah kualitas iman kita yang sedang menurun. Kita langsung percaya kematian tersebut nang pedang sian rohatta, biarpun itu bukan dari hati dan pikiran kita. Tetapi hal itu menentukan kualitas iman kita kokoh atau tidak. Bukannya yang salah mandele, tetapi pandelian kita itulah yang salah. Begitu juga halnya saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terkadang di saat kita sakit, di saat tubuh kita lemah, maka disitulah kita membutuhkan obat untuk memperkuat tubuh kita. Di saat kualitas iman kita lemah, di saat kualitas hati kita sedang kacau, apabila kita menjadikan firman sebagai landasan hidup kita, maka dengarkanlah serta lakukanlah firman tersebut. Banyaknya sukun-sukun, jadi bagaimana cara kita untuk menguatkan iman kita? Bagaimana kita menguatkan atau mengkokohkan landasan iman kita? Banyak caranya Amang Inang. Jadi banyak orang yang menguatkan imannya dengan berdoa. Banyak orang yang menguatkan imannya dengan mendengarkan firman Tuhan. Banyak orang menguatkan imannya dengan datang ke gereja. Contohnya juga dengan mendengarkan renungan HKBP Solo. Tetapi ketika kita hanya mendengar firman, ketika kita mendengarkan nyanyian tersebut, di saat itulah spiritual serta kekuatan kita bertambah. Tetapi itu tidak akan menjadi kokoh dan hanya akan sementara.
kalau apa yang kita dengar tersebut hanya kita dengar tanpa kita lakukan amangina. Tadokoma, Tuhan itu baik. Kita bilanglah, berbuat inilah, berbuat itulah. Tetapi saat kita tahu hal tersebut tanpa kita lakukan, maka iman itu tidak akan kokoh di dalam kehidupan kita. Amangina. Saudara-saudara terkasih, begitu juga dengan perumpamaan, semakin tinggi pohon, maka semakin kencang angin yang menggoyang. Tetapi tidak permasalahan angin dan pohon yang digoyang. Yang menjadi suatu permasalahan adalah akarnya, pondasi dari pohon tersebut. Semana kuat dia menyerap air untuk melindungi tubuhnya, sekuat apa akar itu menahan goncangan agar tidak patah pohon itu serta jatuh. Sama halnya seperti kita menginang, di saat kita tidak memperkokoh iman kita, tidak menguatkan kualitas iman kita, tidak melandasi iman itu menjadi kebutuhan tubuh kita, maka kita pun akan gampang goyang. Kita pun akan gampang diambang-ambang. Tetapi ketika kita menjadikan firman itu, iman itu sebagai landasan, sebagai juga pondasi kehidupan kita, maka semakin kokohlah kita berdiri. Begitu juga dengan melangkah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, Amanginang, renungan harian kita ini sangat jelas ingin mengingatkan kita melalui perumpamaan rumah yang berdiri di atas batu. Mengapa rumah itu bisa kuat? Karena pondasinya kuat. Dan itu yang ingin disampaikan kepada kita di saat kita ingin kuat. Jadikanlah pondasi iman diri kita, kualitas iman diri kita, kualitas diri kita kuat, agar firman itu menguatkan kita di setiap langkah kita dan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu sebagai landasan dan sebagai pondasi kami berdiri di dalam nama-Mu. Kami percaya kuasa-Mu lah yang menguatkan kami. Dan kami percaya iman kamilah yang menguatkan kami untuk melakukan kehidupan kami. Tetapi kami selalu meminta agar Engkau menemani kami di setiap langkah kami, agar apa yang kami lakukan semakin kokoh dan semakin kuat. Terima kasih Tuhan, melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.